andai kata kami bini-bini nih, belaki mati laki, belaki pulang mati pulang laki, belaki pulang mati pulang laki, akhirnya mati juga kambingnya. Nah di akhirat kayaknya ampun siapa kami ini nih, kan 3 bisa laki. Kalau lakian 3 bini kalau ada masalah, kalau ketiganya ini bini-bini 3 laki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil majid al-mustahiqqi li jami'il mahamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hamid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin az-zahid wa ala alihi wa sahbihi dhabil ma'arif wal awaid. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. As-sadisu wa sittun min asma'illah al-husna al-majid. Walladhi idha qadara afa wa idha wa'ada wafa wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda wa idha jufi'a ataba wa la yudhi'u man ladha bihi wal taja wa huwa alladhi yu'ti la li'iwadin wa la waradin fid dunya wa ukhra wa huwa al-mawsufu bi nu'util jalali jalla wa ala. Yang ke-66 daripada nama Allah Al-Husna ialah Al-Majid. Al-Majid artinya yang maha mulia. Kalau diringkas, kalau maknanya kita ambil hanya satu kalimat, maka Al-Majid itu diartikan dengan yang maha mulia. Kenapa diartikan Al-Majid itu dengan yang maha mulia? Karena huwallazi idza qadara afa, dialah yang memaafkan padahal dia mampu untuk mengambil tindakan. Nah, ini Al-Majid. Dia memaafkan padahal dia mampu, dia kuasa untuk mengambil tindakan. Kita berbuat satu maksiat, kita berbuat satu pelanggaran hukum-hukum Allah. Nah, Allah mampu menindak kita saat itu. Allah mampu memberikan sanksi hukuman kepada kita saat itu juga, tetapi dia maafkan. Wa idza wa'ada wafa, bila mana dia berjanji dia menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan melanggar janjinya. Bila mana Allah berjanji wafa, dia menepati janjinya. Banyak janji-janji Allah yang diberikan kepada kita. Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan ud'uni stajib lakum. Nah, ini janji Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kamu. Nah, ini janji Allah. Apabila kita berdoa, Allah berjanji memperkenankan doa kita, dan ini ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah kadang menjanjikan cepat kadada. Misal siapa yang berdoa akan diperkenankan secepat-cepatnya, Allah kadang berjanji cepat-cepatnya itu
Dan Allah kada berjanji memperkenankan seluruh permintaan kita, kada berjanji, tapi dia hanya berjanji bila mana berdoa dia perkenankan. Bisa setahun hanya ada kenyataannya, bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan Nabi Musa alaihissalam 40 tahun hanya terwujud doa sidin. Dan Allah kada berjanji memperkenankan apa yang kita pinta itu sesuai dengan kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil bila kita berdoa kita dapat ganjaran. Kita berdoa pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah memberikan nang kita minta itu bisa sesuai permintaan kita, bisa digantikannya dengan yang lebih baik daripada yang kita minta. Amun nang beuyuh pada mau Tuhan mengganti. Misalnya kita minta kepada Allah sesuatu, padahal menurut Tuhan yang lebih baik dimintanya bukan sesuatu itu, sesuatu yang lain. Allah berikan yang lain itu. Pokoknya setiap doa itu diperkenankan oleh Allah sesuai dengan namanya Al-Majid. Idza wa'ada wafa, bila mana berjanji dia Allah, dia perkenankan. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa di akhirat, di dalam buku catatan kita, catatan amal, banyak pahala-pahala nang kita kada kenal. Banyak pahala nang kita kada kenal. Gawian apa yang diberi pahala ini, pekerjaan apa diberi pahala ini, maka pahalanya ganal pada yang lain-lainnya. Nah kita bertanya kepada Allah, ya Tuhan pahala apa ini? Nah ujar Tuhan, itu gantian doa nang dalam dunia kada ku berikan. Kita berdoa lawan Allah, ya Allah hari ini kami hindarkan bala. Ternyata harinya ada nang kana bala. Nah itu disimpan oleh Allah dalam tabungan amal kita. Kada dikabulkannya doa dalam dunia, tapi digantinya dalam akhirat. Nah begitu melihat si hamba ini begitu besarnya gantian pahala yang diberikan Allah, sehingga hamba ini mencita-cita jakanya doa aku tuh peraya dikabulkan semuaan di akhirat saja kaina. Nah, sampai-sampai demikian. Wa idza wa'ada wafa. Wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Jika diadukan sesuatu hajat, sesuatu masalah kepada selainnya, maka dia tidak ridha. Kalau kita mengadu sesuatu yang ada pada diri kita, kita mengadu kepada selain Allah, dia tidak ridha. Wa in rufi'at hajatun ila ghairi la yarda. Wa idza jufiya ataba, bila mana direnggangi dia mencela. Kalau kita ini renggang dengan Allah, kita jarang ingat Allah, kita jarang membaca Quran, kita jarang berzikir, renggang dengan Allah. Nah kita dicelaknya. Nah dia suka didekati, sukanya didekati. Wala yudhi'u man ladza bihi walataja, dan dia tidak menyia-nyiakan orang yang datang bersandar kepadanya. Allah kadang akan menyia-nyiakan orang yang minta perlindungan kepadanya. Wa huwal ladzi yu'ti, dialah Tuhan yang memberi, la li'iwadin, bukan minta ganti. Allah memberi kita kada pernah minta ganti. Wala gharadin, dan Allah memberi kita kada ada ipiknya, kada ada. Allah memberi kita tanpa ada ipik, tanpa ada dibaliknya sesuatu untuk kepentingan Allah.
Wa huwal mausuf binu'util jalal, dialah Tuhan yang disifatkan dengan sifat-sifat kebesaran. Nah, ini artinya Al-Majid. Makanya diringkas artinya yang maha mulia. Orang mulia itu macam itu artinya, mampu memaafkan padahal bisa bertindak, berjanji menepati, sukanya dilaporkan perkara hanya kepadanya, nah, dan seterusnya tadi. Al-mu'min bismillahil majid ayyu'amilallaha bimu'amalatin hasanah wa ayyu'amilan nasa bi khuluqin hasan wa man kana kadzalik fahuwa majidun indallah wa indan nas. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Majid, kita beriman bahwa di antara nama Allah itu ada Al-Majid, beriman. Nah, kalau kita beriman, kita mestinya muamalah dengan Allah itu, muamalah kepada Allah dengan muamalah yang baik. Dan kita muamalah kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Ini merupakan buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Majid. Kita berhubungan dengan Allah itu dengan hubungan yang baik. Artinya apa? Kita berhubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik itu kita bisa menyikapi sesuatu yang diberikan Allah dengan sikap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya kita berhubungan dengan Allah hubungan yang baik. Dan bahwa kita berhubungan dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, ini buah keimanan kepada Al-Majid. Kayak apa kita menyikapi, kayak apa caranya berhubungan dengan Allah itu dengan hubungan yang baik. Ujar para ulama mengatakan bahwa semasa hidup orang-orang seperti kita, kita nih, Allah pasti memberikan kita 4 perkara. Nang 4 perkara ini memerlukan sikap kita. Bila kita bisa menyikapinya dengan sikap yang diridai Allah, nah ini maksudnya kita berarti punya hubungan yang baik dengan Allah. 1, kita diberinya nikmat. Mau kada mau kita pasti dapat nikmat. Nang kedua ada bala. Nang ketiga ada taat. Nang keempat ada maksiat. Ini Allah menentukan kita demikian. Tinggal kita menyikapinya. Kita menyikapi pemberian Tuhan itu macam apa, supaya kita bisa muamalah dengan Allah dengan muamalah yang baik. Nah, kita dapat nikmat. Sikap kita apa? Bisyukriha, dengan mensyukurinya. Bila kita diberi Allah satu nikmat, kita bisa mensyukurinya, berarti kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Nah, ini buah iman Al-Majid. Kayak apa ngaran syukurun itu? Umpamanya contoh, kita dapat keuntungan, dapat rezeki 10.000 rupiah. Ini kita syukuri. Kayak apa mensyukuri 10.000 ini? Pertama, di dalam hati kita ingat bahwa duit yang 10.000 ini adalah pemberian Allah. Dalam hati meyakinkan bahwa duit yang 10.000 ini adalah sebenarnya hakikatnya pemberian dari Allah. Hanyar muntung kita ini menyebut kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian duit yang 10.000 itu kita gunakan kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bisa macam itu menghadapi setiap nikmat, berarti kita sudah ada punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi 10.000 dapat keuntungan, oh ini dari Allah, alhamdulillah. Tukarakan nasi 5 bungkus makanan semuaan. Nah ini mensyukuri duit nang 10.000 dengan syukur yang sempurna ngarannya. Dengan syukur yang sempurna macam itu, dari hatinya, lisannya, dan penggunaannya. Nah kemudian kita menyikapi bahwa Allah memberikan bala kepada kita. Ini pasti. Orang hidup dalam dunia hidup di tempat bala. Kalau diukur-ukur dalam dunia ini nikmat lawan bala, banyak balanya. Dunia negeri bala. Jadi kalau kita minta supaya terhindar daripada bala, jangan dalam dunia begana. Karena dunia tempatnya bala. Dunia tempatnya bala. Hendak minta kita supaya sabar, supaya ridha menerimanya. Minta aja, mau terhindar daripada bala, ada hawa. Begana di tempat bala. Bala datang, kita sikapi si bala ini dengan ridha dan sabar. Ridha dan sabar. Nah apa arti ridha? Arti ridha macam apa? Dapat bala hari ini, bisa diri kita, bisa harta kita, bisa anak kita, pokoknya ada hubungan dengan kita, dapat bala. Ridha macam apa? Satu, ngaran ridha itu kadada menyalahkan siapa-siapa. Kadada menyalahkan siapa-siapa. Itu ridha. Dapat bala, nah gampang ada dijaga habis hilang. Untuk kepadai berapa kali jaganya, nah ngatakan jaga. Kamu kada jaga lalu hilang, itu orang kada ridha. Kenapa? Karena menyalahkan seseorang. Bila kita menyikapi satu bala demikian, nah berarti kita kada ridha. Sepeda hilang, kenapa? Mandak di buah pohon, jangan diparkir mandak di buah pohon, itu salahnya. Jangan menyalahkan buah pohon. Ini tanda orang yang kada ridha. Ada bala, ada yang disalahkan. Nah kada ridha itu ngarannya. Kalau kita ridha menyikapi satu bala, kita kadang menyalahkan siapa-siapa, melainkan menyalahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Anak garing, yang salah siapa? Kita. Anak tuh garing, kita yang salah. Kenapa salahnya? Mungkin kita ada dosa. Anak dicoba Tuhan di anak. Kita ada dosa mungkin di harta. Kita ada dosa mungkin di awak kita seorang dapat balanya. Jadi apabila ada satu bala, jangan menyalahkan orang, salahkan diri seorang. Nah dan sabar menghadapi bala ini, sabar. Kada keluh kasah. Yang ketiga, Allah memberikan kita taat. Nah, kita bisa sembahyang, kita bisa berkumpul berzikir, kita bisa membaca Quran. Nah kalau Allah memberikan kita taat ini, kayak apa kita menyikapinya supaya kita hubungan baik dengan Allah? Kita mampu tadi menyelesaikan bacaan sekian jam, kita mampu membaca Quran 1 juz, itu kita dianugerahi oleh Allah taat. Nah menyikapinya macam apa? Zikrul minnah lillahi ta'ala, kita ingat bahwa itu adalah anugerah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oh tadi aku tuntung baca Quran sajus, itu adalah pertolongan Tuhan. Aku tadi kawa sembahyang ini 10 rakaat, oh itu adalah pertolongan Tuhan. Aku tadi kawa menyumbang sedekah sekian juta, itu adalah pertolongan Tuhan. Jadi kadang merasa bahwa segala kebaikan timbul terbit daripada dirinya sendiri. Nah, ini menyikapi taat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah 4, maksiat. Kita kada bisa lepas daripada maksiat karena kita manusia biasa, bukan maksumin, bukan orang-orang yang terpelihara daripada maksiat.
Bila kita ditimpa satu maksiat, nah menyikapi maksiat itu bipaurani taubah, dengan segera tobat. Lakasi tobat. Maksiat pulang, lakasi pulang tobat. Itu menyikapi takdir yang demikian. Nah, kalau kita sudah kawa 4 perkara pemberian Allah kepada kita ini, kita sikapi dengan sikap yang diridainya, kita sudah bisa bekerja sama dengan Allah, kita bisa berhubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik. Nah, ini keimanan kepada nama Allah Al-Majid ini. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, buah keimanan daripada Al-Majid itu wa ayyu amilan nas bi khuluqin hasan, bahwa dia muamalah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, berhubungan dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Masalah budi pekerti atau akhlak yang baik ini yang paling sulit diusahakan, paling sulit diterapkan. Ada manusia yang dilahirkan dan ditakdirkan oleh Allah orang ini punya akhlak yang baik. Nah, ini kan terlalu sulit. Ada segelintir manusia nang dia ditakdirkan oleh Allah begitu lahir sampainya habis umurnya akhlaknya baik. Nah, orang macam ini kan ada latihan-latihannya karena akhlaknya sudah baik. Ada macam itu manusia. Orang yang sejak asalnya ada katuju babandir, ada manusia tuh yang diam aja. Nah, ada. Ini termasuk keuntungan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, tapi ada manusia-manusia yang dilahirkan punya akhlak yang kada baik. Nah, ini yang disuruh oleh Nabi, hasinu akhlakakum, perbaiki akhlak kamu supaya bisa mendapatkan khuluqin hasan, budi pekerti yang baik. Para muhibbin rahimakumullah, ujar Imam Fudail bin Iyad berkata, la ayyashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min ayyashabani abidun sayyi'ul khuluq. Aku lebih suka bakawan lawan orang nang jahat durjana tapi dia punya budi pekerti yang baik, daripada bakawan lawan orang nang ahli ibadat cuma budi pekertinya buruk. Lebih suka itu. Nah, banyak hadis-hadis Rasulullah yang sudah kita ketahui tentang keutamaan ini akhlak budi pekerti yang baik ini. Di antaranya ma min syai'in athqala fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang paling memberati di timbangan amal kaina ini budi pekerti yang paling baik ini yang paling memberati. Jadi budi pekerti yang baik ini pandudian dimasukkan ke dalam timbangan. Orang ini bertimbang kena amah, timbang amalnya nih, kalah nang baik, nah nang jahat manang. Dibuat kena budi pekerti nang baik ke situ manang tuh. Ini yang paling memberati lawan timbangan amal kita. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun fil ibadah. Seseorang hamba itu dengan budi pekerti yang baik, dia mencapai derajat yang tinggi dalam surga, padahal dia lemah ibadahnya. Pada pengulir beribadah orangnya, cuma punya akhlak yang baik, punya kedudukan yang tinggi di dalam surga. Ummi Habibah pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Ummi Habibah, wahai Rasulullah, kayak apa andai kata kami bini-bini ini belaki mati laki, belaki pulang mati pulang laki, belaki pulang mati pulang laki, akhirnya mati juga kaminya. Nah di akhirat kayaknya ampun siapa kami ini nih,
Kan 3 bisi laki. Kalau lakian 3 bini kada ada masalah, kalau ketiganya ini bini-bini 3 laki. Nah, Nabi kita menjawab li ahsanihim khuluqa. Siapa yang paling baik akhlaknya, itulah nantinya yang berhak mendapatkan bini yang ditinggalkan. Pada mesti nampak ampihan. Kalau menurut hadis Rasulullah, siapa aja Nabi yang paling baik akhlaknya di antara laki ikam, itulah kita ampunnya di dalam surga. Li ahsanihim khuluqa. Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa kesimpulannya akhlak yang baik ini? Ulama menyimpulkan bahwa akhlak yang baik itu adalah memberikan milikmu yang baik kepada orang lain dan menerima nang kada baik dari orang lain dengan lapang dada. Nah, itu akhlak yang baik. Kita mau memberikan punya kita nang baik kepada orang, sedangkan orang memberikan nang kada baik kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Kalau demikian halnya, kita punya akhlak yang baik. Kita mengurihingi orang, hanya merangut. Nah, kita punya akhlak yang baik, asal kita menerima dengan lapang dada. Kita memberinya, kada mau memberi kita, kada jadi masalah umpamanya. Nah, kita terima dengan lapang dada. Kita punya akhlak nang baik. Nah, kita menghormatinya, kita menyayanginya, nyari kita. Kada kita ambil tindakan, kita ambil pembalasan, punya akhlak nang baik. Jadi sekurang-kurang akhlak nang baik itu, ujar Imam Sahal At-Tustari mengatakan, pertama ihtimalul adza, mampu menyandang nang sakit-sakit dari orang lain. Nang kedua al-hilim. Hilim ini apa artinya? Mampu membalas tapi kada hendak membalas. Itu hilim. Nah, nang sekarang punya akhlak nang kurang baik, itu kawa dipelajari, kawa dilatih supaya bisa dapat akhlak nang baik. Akhlak ini masih kawa dirubah, akhlak kawa dirubah, asal riyadhah dengan latihan-latihan. Ada sebagian orang sufi ini bisi bini nang sangat durhaka lawan sidin. Sangat durhaka si bini ini. Jadi jar nang murid, wahai guru, jangan pian cerai bini itu cari nang lain banyakin apa? Ujar si guru menjawab, li'ata'allama minhal hilim. Aku hendak belajar daripada inya sifat hilim. Belajar sifat hilim. Yahya bin Ziyad, salah seorang aulia Allah, dia punya pembantu nang kada kawa diurus. Pembantu cuma kada kawa diurus kehendaknya. Jadi ada saran, jangan ambil pembantu itu. Kira Yahya bin Ziyad, li'ata'allamu alaihi al-hilim. Aku hendak belajar daripada pembantuku itu sifat hilim. Nah, sifat hilim. Maambil kita kawa, menindak kawa pembantu, tapi kada. Nah, kita biarkan inya untuk belajar sifat hilim. Jadi kawa dilatih, artinya akhlaknya kawa dibaiki asal kita mau. Asal mau membaiki akhlak itu kawa. Nah, jadi al-mu'min bismillahil majid, orang yang beriman dengan nama Allah al-majid, ayyu'amilallah, bahwa dia muamalah kepada Allah bimuamalatin hasanah, dengan muamalah yang baik, wa ayyu'amilan nas, dan dia muamalah kepada manusia bikhuluqin hasan, dengan budi pekerti nang baik juga. Wa man kana kadzalik, barang siapa mampu berbuat demikian, bahwa majidun indallah wa indan nas, dia itu bisa bergelar majid ngarannya, indallah di sisi Allah, wa indan nas, dan di sisi manusia. Para muhibbin rahimakumullah, kemudian yang ke-67 Al-Wahid.
sampaikan beberapa pemberitahuan. Insya Allah kita pada minggu yang akan datang melaksanakan memperingati wafatnya pimpinan Tariqah Alawiyah Al-Imamul A'zam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Peringatan yang ke-773 kalau ada khilaf. Nah, jadi ini kepada para penyumbang-penyumbang menukar nasi ini perlu diniatkan pahalanya itu untuk Imam Faqihul Muqaddam dan kepada orang-orang yang kita cintai. Siapa? Sambati. Nah, kita memberikan, minta kepada Allah agar pahalanya disampaikan kepada Faqih Muqaddam itu tujuannya apa? Agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Itu tujuannya. Nah, yang kedua, malam esok, malam Rabu, kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Sulaha, terutama orang Barabai dan sekitarnya, berkumpul di Masjid Sulaha untuk mengadakan menyambut tahun baru Islam yang kita isi dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan kita menghadapi tahun yang akan datang ini lebih baik daripada tahun yang telah lewat. Kenapa demikian? Karena menurut sebagian ulama bahwa tahun yang akan kita hadapi tahun yang sangat berat. Berat dalam arti banyak cobaan-cobaan Allah yang diberikan kepada kita. Menurut setengah ulama tersebut bahwa akan timbul nantinya banyak penyakit-penyakit yang menyebar ke seluruh dunia. Akan terjadi banyak bencana-bencana. Kebiasaan kalau hidup bulan itu hari Selasa, kata mereka. Nah, boleh percaya boleh kada, ini bukan hadis Nabi, cuma kebiasaan kalau hidup bulan itu hari Selasa awal tahun ya macam itu. Dan akan terjadi peningkatan harga barang yang luar biasa. Dan banyak lagi masalah-masalah musibah yang akan diterima itu mesti kita perlu persiapan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuatan untuk menghadapi itu semua. Dan pada malam hari ini kita berada pada malam pertama tahun 1427 Hijriah, maka kita dianjurkan untuk membaca doa awal tahun. Dan kita baca pada malam hari ini doa yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasilatina al-uzma ilaik bi istijabati ma da'awnahu wa tahqiqi ma rajawna wa ghafri ma janaynahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma innahu madha alaina min muddatil hayat amun qallattana fihi min ni'amik ma la nastati'u ada asyukri alaih wa hafiztana fihi min al-aswa wal makarih ma la nastati'u daf'ah wa qad awda'nahu min al-a'mal ma anta alimun bih fama waffaqtana bihi min hasanatin fataqabbal dhalika minna waqtubhu lana indaka min al-a'mali salihat waghfir lana ma dakhalana fihi min syawa'ibir riya wal ujubi wa tasannu'i wa ghairi dhalik waj'alhu wasilatan lana ila ridhaka anna wa zulfa ladaik wa ma qarafna fihi min sayyi'atin wa khatiyat wa af'alin ghairi mardiyat wa niyyatin ghairi salihat bi jawarihina wa qulubina panas'aluka Allahumma bihaqqi dzatika wa asma'ika wa sifatika wa bihaqqil Qur'anil azim wa kutubikal munzalah wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bihaqqi man lahu wajahatun indaka min jami'i khalqika an taghfira adh-dhunub kullaha wa tastura uyub kullaha
وتتفضل علينا من واسع جودك العظيم بجميع ما نؤمل، وأن تبدل سيئاتنا حسنات وتبلغنا من رضاك عنا أقصى الأمنيات ونهاية المرادات. ونحن كما تعلمنا نواصينا بيدك وأمرنا في جميع حالاتنا إليك، وما قام معنا من ظن جميل بك أنت تعلمه، واضطرارنا إليك وافتقارنا لك لا يخفى عليك، وهذه أكفنا مبسوطة لديك وقلوبنا متوجهة إليك، فلا تخيبنا يا أمل المؤملين ويا ملاذ اللائذين. ارحم من نادك وهو يعتقد أنك ربه وقصدك وأنت حسبه، وقد استقبلنا من بعد عامنا الماضي عام جديد ما ندري ماذا سبق في علمك فينا، ورجاؤنا أن تفتح لنا في هذا العام الجديد باب التوبة الصادقة الخالصة التي لا يعقبها نقص، وأن ترزقنا فيه من التوفيق للأعمال الصالحة المقبولة عندك ما يوجب لنا رضاك عنا، وأن تعمر جوارحنا بطاعتك المرضية عندك، وقلوبنا بحبك وحب من تحبه وحب ما تحبه، وتوسع قلوبنا وتؤهلها لمعرفتك الخاصة التي أكرمت بها عبادك العارفين وأولياءك الصالحين، وترزقنا من التقوى التي أكرمت بها عبادك المتقين حقيقتها وثمرتها وأصولها وفروعها، وتنزلنا من الاستقامة أعلى منازلها، ومن اليقين أعلى مراتب، وتسلك بنا سبيل الاتباع في الأقوال والأفعال والنيات والأعمال لحبيبك أشرف خلقك عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويوفر حظنا من حب هذا الحبيب واتباعه في كل أحوالنا، وتجعلنا يا ربنا من أسعد الناس به وأقرب الناس إليه ومن أعظم الخلق مودة له، وشرفنا برؤيته وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وهو راض عنا في المنام واليقظة وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وأكرمنا يا ربنا بالبركة التامة الواسعة في أعمالنا وفي نجاتنا وفي أرزاقنا وفي حركاتنا وسكناتنا، واجعل الأعوام المستقبلة من أعمارنا دائرة عين بالثبات على دينك والإقبال على خدمتك، واحفظنا في جميع ذلك من شر الشيطان وعمله وشر النفس الأمارة بالسوء وعملها وشر فتنة الدنيا، واحفظنا من الوقوع مع زخارفها وزينتها ومما اختبرتنا به فيها من مال وعيال وغير ذلك، ومن متاوعة الهوى المرضي، واحفظنا من تغلب جانب الهروز العاجلة ومن قرناء السوء، واجعل أوقات أعمالنا المتجددة مصروفة كلها فيما يرضيك عنا، وما تفضلت به علينا من نعم وفقنا به للشكر على ذلك، واجعلنا يا ربنا من المستمسكين بالعروة الوثقى من الصدق معك في جميع توجهاتنا، وعم بهذه الدعوات أولادنا ووالدنا وأصحابنا وأحبابنا وإخواننا في الدين، وهب لنا قوة نقوى بها على طاعتك وعلى حقك على الوجه الذي تحبه وترضاه، واجعل لنا حظا وافرا من التشمير في خدمتك ومواصلة الأعمال الموجبة لرضاك، وافتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسماعها، وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه والمبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه، واجعلنا من أهل الوفاء بحقه، واجعله لنا عندك شاهدا بصدق في العمل بما داعنا إليه يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم